siang, selamat datang di persekutuan doa El Shaddai pada siang hari ini. Kita bersyukur di tengah-tengah pekerjaan kita dapat memuji memuliakan Tuhan, dan terlebih lagi kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita akan memulai persekutuan doa kita pada siang hari ini, dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah pada hari ini Tuhan. Kalau kami ada semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan, dan terima kasih untuk setiap kekuatan yang Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini kami rindu ya Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Jadi tengah-tengah kesibukan pekerjaan kami Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu itu yang menjadi dasar kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami mau datang kehadiran-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu yang kudus. Dan kami berdoa juga bagi teman-teman kami yang lain yang mungkin dalam perjalanan ataupun tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami. Engkau sendiri yang menyertai mereka Tuhan. Kami membuka persekutuan doa kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang rekan-rekan untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memuji Tuhan, mungkin boleh tengok kiri kanannya, boleh kasih salam. Dengan selamat datang. Mari kita beribadah bersama-sama. Mari kita mau bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Biar baik hatiku, diriku dalam kehidupan kamu, kebenaranku menuntut setiap hari. Ku menantikanmu bagi kekuatan baru. Ku mengangkat di awal bersamamu dalam kemuliaan hatiku. Kamu menopang harapan, ku menopang dalam hubungan. Bagi sama-sama berbentuk kita bagi kami. Mari sama-sama bertepuk tangan kepada Tuhan. Firman-Mu Tuhan, buka balik hatiku, diriku menyertai dalam kamu, kebenaran-Mu menuntut setiap hari. Ku menantikanmu beri kekuatan baru. Ku rasakan tinggi awal bersamamu dalam kemuliaan hatiku. Kamu menopang ku rasakan dalam hubunganmu.
Tuhan kita. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Nanti kita akan lama dulu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau katakan bahwa ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami bisa hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau katakan itu bukan karena kekuatan kami, melainkan semua karena Roh-Mu yang menuntun kami Tuhan.
Siang ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur karena masih ada kesempatan bagi kami untuk hadir bersekutu bersama-sama. Kami sadar di dalam waktu kami yang singkat ini, kami ingin mengalami Allah. Dan kami rindu dipuaskan, dikuatkan senantiasa untuk dapat menjalani kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Iman kami terus bertumbuh dalam anugerah-Mu. Kesempatan indah ini kami juga siap diberkati oleh firman-Mu. Allah, berbicaralah melalui hamba-Mu, biarlah kebenaran firman yang akan kami dengar sungguh meneguhkan iman kami sekalian. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bersyukur kepada Allah kalau hari ini saya bisa hadir di antara saudara-saudara untuk menyampaikan firman Allah. Ya, hari ini saya hadir dengan istri dan anak saya. Ya, kebetulan mereka lagi libur, jadi saya ajak bersama-sama supaya bisa mendampingi. Baik, saudara, saya diberikan tema dalam persekutuan ini tentang virus individualis. Ya, apa sih yang dimaksudkan dengan virus individualis itu? Nah, saudara-saudara, secara morfologi kalimat virus individualis terdiri dari dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Virus adalah kuman kecil atau patogen yang dapat menginfeksi dan membuat seseorang menjadi sakit. Itu pengertian kata virus. Sedangkan individualis adalah sifat yang mementingkan diri dengan mengingkari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kesimpulannya, orang yang hidup secara individualis, ia telah mengingkari kodratnya sebagai manusia, diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Ini artinya kehidupannya berlawanan dengan kehidupan normal yang sesungguhnya. Karena itu, orang yang hidup secara individualis diibaratkan seperti orang yang terinfeksi virus, karena dia hidup secara tidak normal. Baik, saudara-saudara, mengamati bagian tema kita, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Sakius. Mari kita buka Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Mari kita lihat, Injil Lukas maksud saya pasal 19 ayatnya yang pertama sampai dengan 10. Injil Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan 10. Mari kita lihat bagian ini. Demikian firman Allah. Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu kata Sakius, segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, bagian firman Tuhan yang kita bicarakan ini adalah bagian yang bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita sebagai orang-orang percaya. Namun yang ingin saya katakan adalah bukan berapa banyaknya kita membaca bagian ini, tetapi berapa fahamnya kita akan arti kehidupan menjadi seorang Sakius itu. Nah, pada awal bagian ini, Lukas memberitahukan kepada kita bagaimana perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika mereka memasuki kota Yeriko.
ya. Di sanalah mereka bertemu dengan seorang yang bernama Sakeus. Dikatakan bahwa Sakeus itu adalah seorang pemungut cukai, ia seorang yang kaya. Saudara, pemungut cukai dalam bahasa Latinnya dipakai dengan istilah publicanus, artinya adalah istilah yang digunakan bagi orang yang mengumpulkan pajak yang diberikan dari orang Yahudi kepada orang-orang Roma, dan ini dilakukan oleh orang Israel pada abad pertama di mana Yesus hadir pada saat itu. Seorang yang bernama Gart Taben di dalam bukunya Aku Diutus Pilatus yang menjelaskan kondisi Palestina waktu zaman Yesus itu. Banyak orang tertindas akibat kehidupan pemerintah yang tidak teratur, sehingga rakyat menjadi miskin dan menderita. Nah, dalam kondisi ini kita bisa mengerti sekarang, bagi Sakeus, seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, di dalam kondisi yang sulit, ketika dia melihat ada peluang dan kesempatan baginya untuk memperoleh atau bekerja mendapatkan sesuatu yang lebih mudah, maka ia melakukannya, sekalipun ia tidak melihat kepada latar belakang atau melihat kepada kondisi keadaan bangsanya di masa itu. Nah, saudara-saudara, jabatan pemungut cukai itu diperjualbelikan oleh tentara Roma atau pemerintah Roma bagi orang-orang Israel yang bisa membeli dengan harga yang cukup mahal. Dan pada saat itu saya percaya, Sakeus berpikir, kondisi yang menderita ini, pekerjaan apakah yang kira-kira yang dapat memberikan keuntungan baginya? Terutama dia melihat bahwa inilah kesempatan atau peluang untuk menjadi kepala pemungut cukai. Hanya duduk dan mengatur anak buah, ia bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat kali ganda. Dan dia tidak melihat bagaimana akibatnya ketika dia memilih pekerjaan ini bagi dirinya dan keluarganya terhadap masyarakat pada saat itu. Nah, kemudian saudara-saudara, sekarang kita melihat mengapa pekerjaan sebagai pemungut cukai dibenci oleh masyarakat Yahudi. Ada 3 hal. Yang pertama, pemungut cukai itu mengumpulkan uang atau pajak dari masyarakat Yahudi diserahkan kepada bangsa Roma. Ini tentu saja bagi orang-orang Yahudi, orang yang bekerja bagi pemerintah Roma, ini adalah suatu pengkhianatan, ya, satu pengkhianatan. Yang kedua, pemungut cukai mengambil pajak sebagian untuk pemerintah Roma dan sebagian lagi untuk kepentingan dirinya. Ya, nah ini disesuaikan dengan kebutuhan para pemimpin di masa itu. Dan yang ketiga, bangsa Yahudi sangat keberatan dengan pajak yang ditarik oleh pemungut cukai karena sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, para pemungut cukai disejajarkan dengan para pendosa. Nah, 3 hal ini yang membuat para pemungut cukai itu tertolak dari kehidupan orang-orang Yahudi. Perhatikan, sekarang kita melihat setelah Sakeus bekerja sebagai pemungut cukai, perhatikan, dia tidak melihat situasi sekelilingnya, tapi yang dia pentingkan adalah untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Yang penting saya hidup, bisa menafkahi keluarga saya aman, orang lain tidak ada masalah. Itu bagi Sakeus. Tetapi apakah atau bagaimanakah dampak dari pilihan yang diambil oleh Sakeus? Nah, saudara-saudara, kita perhatikan, yang pertama, Sakeus tidak memiliki teman alias dikucilkan. Dalam ayat 3 coba perhatikan ya. Ketika Yesus bersama murid-muridnya memasuki kota Yeriko, Sakeus dengar, dia ingin melihat orang seperti apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak bisa karena orang-orang di sekelilingnya itu mempunyai postur tubuh yang lebih tinggi darinya. Karena Alkitab bilang ia mempunyai postur tubuh yang pendek. Tapi ini bukan karena postur tubuhnya saja. Andai kata kalau Sakeus itu orang yang baik, yang tidak egois, yang tidak hidup secara individual, mungkin dia akan disukai oleh masyarakat Yahudi. Walaupun dia seorang yang pendek dengan status yang baik, ketika dia ingin melihat Yesus, orang akan mempersilahkan dia sekalipun dalam kerumunan orang ramai. Tetapi karena sikapnya atau juga karena apa yang diambil oleh Sakeus itu tidak sejalan dengan bangsanya,
sehingga ia tertolak. Bukannya Sakius tidak bisa melihat, mungkin Sakius takut. Dengan kerumunan orang banyak itu, orang kan berkesempatan untuk menganiaya dia, betul nggak? Ini ada pemikiran begitu. Jangan-jangan waktu Sakius dekat, dijitak lagi. Ini dia kebetulan nih, ditendanglah dan sebagainya, iya kan? Ini satu pemikiran seperti itu bisa terjadi. Sebab itu dia menghindari kondisi ini sehingga dia melihat ke depan. Oh, ada sebuah pohon. Yang kedua, dia berupaya atau bersusah payah dengan orang mempunyai jabatan yang tinggi tetapi tidak dihargai oleh orang lain. Dia harus naik sebuah pohon, ya. Nah, kemudian yang ketiga, perhatikan. Saat Yesus berkata kepada Sakius, "Hari ini aku harus bernumpang di rumahmu." Orang-orang di sekitarnya menjadi resah, saudara, ya. Mereka keberatan. Kemudian apa yang dikatakan? Karena apa? Mereka tidak menyetujui sikap itu. Mereka bersungut-sungut, artinya sangat keberatan. Sakius dianggap sebagai orang yang tidak layak harus didatangi atau dihadiri oleh Yesus, apalagi tinggal di rumahnya. Mengetahui kondisi ini yang tidak kondusif, apa yang dilakukan oleh Sakius? Perhatikan baik-baik. Dia berkata di tengah-tengah orang banyak itu di hadapan Tuhan Yesus. Dia berkatakan, hari ini, dikatakan Tuhan, hari ini, jika ada, dikatakan setengah dari hartaku, akan aku berikan kepada orang-orang miskin. Ini tanda pertobatan, kesadaran daripada Sakius setelah hidup yang salah dijalani. Dan jika ada orang yang pernah aku peras, 4 kali lipat akan aku berikan kepadanya. Wow, ini hebat sekali loh saudara, ya. Jadi dari pergumulan yang dihadapi, sekarang dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan pergumulan itu. Karena dia sadar, keselamatan itu lebih utama daripada kekayaan, daripada harta duniawi. Sehingga ia melepaskan, sekalipun ia sekarang hidup istilahnya pas-pasan, tapi yang penting dia mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebangsanya dan mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah. Makanya Yesus bilang begini, hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah ini karena Sakius juga adalah anak Abraham. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui cerita atau kisah Sakius ini, kira-kira apa atau pelajaran penting apa yang kita bisa tarik ya dari bagian ini? Menurut saya ada 2 hal. Yang pertama, kita diajar supaya tidak boleh hidup secara individualis lagi. Apa maksudnya? Supaya kita tidak lagi terjebak di dalam kehidupan kita yang hanya memikirkan keuntungan kita, kepentingan kita, sedangkan orang lain diabaikan. Ingat, kegagalan Sakius ditolak oleh masyarakat karena dia hidup secara individualis dan tidak melihat lingkungan sekitarnya. Akibatnya apa? Kita akan menjadi lebih egois. Orang yang hidup secara individualis akan menjadi lebih egois, kurang mampu bersosialisasi, serta menganggap diri lebih benar. Ia akan kehilangan rasa solidaritas terhadap sesama. Ini bahaya sekali saudara. Kalau kita sudah nggak tanggap terhadap sesama kita, ada kebutuhan, ada meminta bantuan dan pertolongan, kalau kita abaikan berarti kita telah kehilangan nurani yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin kita sebagai milik kepunyaan Allah, anak-anak Tuhan yang hidup penuh kasih bisa seperti itu? Ada orang bilang begini, hatimu tuh beku ya seperti es, nggak pernah tahu tentang keadaan orang lain. Atau matamu tuh buta ya, nggak pernah melihat kesusahan orang lain. Jadi engkau hanya mau diperhatikan, hanya mau istilahnya apa? Diberikan sesuatu perhatian khusus, sedangkan kamu sendiri nggak memberikan perhatian kepada orang lain. Ini kehidupan yang egois, yang bukan menjadi bagian kita. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 berkata begini, bertolong-tolonganlah kamu menanggung beban sesamamu, demikianlah kamu menanggung hukum Kristus. Jadi, membantu, memperhatikan orang lain, menanggung beban sesama kita, seperti kebenaran firman, ini merupakan panggilan Allah bagi kita sebagai orang-orang percaya. Hari ini, kalau ada di antara kita, mungkin mempunyai pemikiran atau sifat secara individual lebih penting, ya, maka kita harus berubah. Lihatlah, ini bukan panggilan hidup kita. Allah bukan memanggil kita menjadi orang-orang yang egois, tapi justru keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini untuk menjangkau orang-orang di sekeliling kita, memperhatikan mereka dengan kasih sayang, sehingga mereka bisa melihat kebenaran itu yang muncul melalui kehidupan kita, bukan karena ketegaran hati kita dan keegoisan kita. Nah, saudara,
Kemudian saya mau katakan begini, faktor penyebab yang membuat orang menjadi individualis ya, berdasarkan sebuah buku yang saya baca dari Profesor Dr. M. Zafar. Dia bilang begini, saudara. Yang pertama, karena pertumbuhan ekonomi. Persaingan lapangan kerja yang semakin minim mengakibatkan orang hanya peduli terhadap dirinya sendiri dan acuh kepada orang lain. Mungkin di dalam dunia kerja orang berpikir seperti itu. Saya ingin terlihat baik di mata pimpinan saya. Saya ingin pekerjaan saya dianggap lebih dari semua orang. Maka dia berusaha, berjuang dengan kemampuan dia sendiri dan mengabaikan orang-orang di sekelilingnya. Itu bisa jadi. Karena apa? Supaya dia terlihat paling baik di antara teman-teman yang lain. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam situasi globalisasi, di mana perkembangan zaman serta teknologi yang semakin pesat dan semakin modern membuat seseorang dapat melakukan semua ya melalui teknologi itu tanpa harus berinteraksi dengan sesamanya atau bertatap muka dan bersosialisasi secara langsung dengan orang lain. Jadi teknologi ini buat kita tuh jauh dari orang-orang yang istilahnya yang bisa kita ajak untuk bersosialisasi. Dengan teknologi ini membuat kita itu tidak lagi dapat bersosialisasi dengan baik. Ini karena kondisi globalisasi. Yang ketiga adalah di dalam pekerjaan. Kesibukan warga di kota dalam waktu yang cukup tinggi dapat mengurangi perhatian terhadap sesama. Sehingga menimbulkan sikap acuh tak acuh, kurang mempunyai toleransi dan sosial di dalam kehidupan keluarga. Coba saudara, kami atau bapak ibu yang tinggal di komplek, kadang-kala nama RT aja kita nggak kenal, apalagi nama RW. Karena kita begitu sibuk, bangun pagi-pagi sudah bekerja, pulang malam hari, kapan kita bisa bertetangga? Kadang-kala tetangga di sebelah rumah pun kita nggak kenal, kalau tidak ada orang memperkenalkan dia atau kita sengaja ingin berkenalan dengan dia. Dan kadang-kadang kita tahu, oh seseorang tetangga kita sudah meninggal ketika ada bendera kuning berkibar di depan rumahnya. Aduh kasihan ya, saya belum kenal dia, belum sempat mengunjungi dia, dia sudah tidak ada. Kita menyesal. Itulah kehidupan kita. Karena kondisi ini membuat orang menjadi egois. Nah sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya menyikapi kondisi ini? Yang pertama saudara, kita harus hidup di dalam kasih. Ingat nih, Tuhan bilang apa? Kita adalah milik kepunyaannya. Allah itu adalah kasih. Jadi sifat Allah itu harus terpancar dalam perilaku hidup kita. Jadi kasih itu yang akan membackup kita, menutupi segala keegoan kita. Jika Anda dan saya memiliki kasih Kristus, maka perhatian kita kepada sesama tidak akan tertutup, tapi kita akan memancarkan terang itu di tengah-tengah dunia. Ini penting sekali. Mengasihi sesama membuat kita tidak menjadi egois. Dan ini pesan yang Allah ingin kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Menolong sesama. Mungkin kita tidak mempunyai banyak uang. Hanya perhatian mungkin, doa mungkin, atau kata-kata yang memotivasi. Akan membuat orang disegarkan. Akan membuat orang bisa melihat kasih Tuhan di dalam hidupnya. Satu kali saudara, saya pernah mau khotbah di satu daerah di Kerawang. Saya minta seseorang mengantar saya setir mobil. Saya tanya dia waktu ngobrol-ngobrol pekerjaannya apa. Dia bilang pekerjaan ini serabutan pak. Artinya semua pekerjaan yang penting ada dia bisa bekerja. Nah waktu di mobil dia setir, saya ngobrol-ngobrol sama dia. Saya selalu panggil dia dengan sapaan bapak, bapak, bapak. Dia bilang begini, aduh Pak Pendeta, kenapa Anda memanggil saya dengan kata-kata itu? Baru selama hidup saya, orang memanggil saya dengan kata-kata Bapak tuh hanya Pak Pendeta. Selama ini saya tuh sama teman-teman diberikan nama-nama julukan. Anda tahu ya kalau nama julukan, misalnya botak lah, gendut lah, kurus lah. Apa maksudnya? Mempermalukan dia, membuat dia tuh terhina. Tapi ketika saya bilang begini, Anda adalah seorang bapak. Wah dia mencucurkan air mata, dia nangis saudara. Saya merasakan bahwa itulah. Ketika kita bisa memberikan sesuatu, ya, bukan uang mungkin, kata-kata yang menyapa orang di dalam kesulitan, maka akan terangkat harkat dan derajatnya. Menjadi dia begitu bangga dengan status sebagai seorang bapak. Dia nangis, resep elus-elus bahunya. Saya bilang Tuhan memberkati kamu, ya, dan pernah putus asa dengan keadaanmu. Saudara, banyak orang mungkin di sekeliling kita yang membutuhkan perhatian seperti itu. Anda hadir di dalam dunia kerja, di mana Anda berada, harus menjadi tempat
orang melihat berkat Kristus ada dalam hidupmu. Dan yang kedua, Tuhan mengatakan status kita di tengah-tengah dunia ini sebagai terang. Amin. Terang dunia. Apa artinya? Kita harus memancarkan cahaya Kristus itu. Justru di tengah-tengah dunia yang gelap ini, mereka butuh terang itu. Tanpa melihat terang, tidak ada penunjuk arah bagi mereka. Kalau orang-orang Kristen menjadi padam, bagaimana mungkin dunia di sekeliling kita bisa melihat dan mengenal Allah? Kalau kita sebagai pekerja, sebagai karyawan, tidak menunjukkan terang Kristus di tempat pekerjaan kita, bagaimana orang bisa mengenal Tuhan dalam hidup kita? Banyak anak-anak muda saya katakan begini, ketika engkau setelah kuliah, ketika engkau melamar pekerjaan, yang utama engkau katakan bahwa engkau adalah seorang Kristen. Supaya bosmu tahu kalau hari Minggu engkau beribadah. Supaya jam lemburmu mungkin dikurangi. Supaya dia tahu bahwa itu merupakan hal yang utama dalam hidupmu. Tapi kalau engkau tidak pernah mengatakan dirimu seorang Kristen, orang menganggap engkau adalah pegawai yang biasa-biasa saja. Dan pada saat engkau minta izin untuk beribadah, orang sudah menolaknya. Karena engkau tidak pernah menunjukkan kualitas hidupmu. Nah, saudara-saudara, ada satu cerita. Suatu kali ada seorang pemuda dari kampung, tamat sekolah, dia mau kerja di Jakarta. Orang tuanya bilang, janganlah nak, Jakarta itu susah. Dan akhirnya dia memohon pada orang tuanya. Nah, pesan orang tuanya bilang begini, bawalah ini Alkitab. Kemana-mana kamu harus baca dan jangan pernah tinggalkan Alkitab ini. Pergilah dia. Sampai di kota, melalui surat kabar dia mendengar di sebuah perusahaan membutuhkan seorang pegawai. Pergilah dia melamar. Beberapa karyawan calon masuk, setelah itu dia. Nah, waktu dia sampai di sana, dia bawa tasnya dan kemudian ditanya, wawancara. Dan kemudian wawancara bilang begini, bagaimana engkau bisa membuktikan bahwa engkau adalah seorang yang dapat dipercaya? Wah, dia bingung. Akhirnya dia waktu dia membuka tasnya itu jatuh Alkitabnya. Oh, terus diangkat ditaruh di atasnya. Nah, si pewawancara ini melihat, wah ini tentu seorang Kristen. Dia bilang gini, tidak usah kau buktikan, aku tahu bahwa engkau orang Kristen. Artinya apa saudara? Orang Kristen orang yang baik. Memiliki identitas yang baik, kejujuran, dan memiliki hati Tuhan. Hanya dengan mempertunjukkan Alkitab, tanpa harus membuktikan, orang bisa percaya. Nah, nilai hidup kita ini harus seperti ini Bapak Ibu. Seorang karyawan Kristen harus mempunyai dedikasi yang baik, menunjukkan tentang kualitas hidupnya melalui kebenaran Tuhan. Sebab itu marilah kita mengubah cara pandang kita, mengubah cara hidup kita. Jangan lagi hidup secara egois, tapi ingatlah kita menjadi pancaran berkat bagi dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kami tahu kami adalah manusia yang rapuh. Seringkali kami gagal dan jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Firman-Mu yang telah kami dengar hari ini biarlah menolong kami. Memberikan kekuatan kepada kami menjalani sebuah pekerjaan kami. Kami tidak lagi menjalani sebagai orang-orang yang hidup secara individualis. Tapi kami ingin memancarkan Kristus. Kami ingin bersosialisasi dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami demi nama Yesus, Putra-Mu yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Amin. Kita semua diingatkan kembali untuk kita bisa menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan dan memancarkan kasih kita bagi diri kita. Amin. Kami segenap PDLCD mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Bobi Ishak yang ditemani oleh Ibu dan Sang Putri yang terkasih. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga Bapak dan Bapak dimanapun berada. Dan untuk pengumuman doa bersama akan diadakan hari Rabu di tanggal 24 Juli jam 12.40 secara hybrid ya Bapak Ibu. Secara hybrid secara onsite di ruang meeting internal audit, dan secara Zoom nanti linknya akan diberikan di WhatsApp grupnya. Dan bagi rekan-rekan yang memiliki pokok doa dapat memberikan pada pengurus dan nanti akan didoakan bersama-sama. Kemudian untuk PD berikutnya diadakan hari Jumat tanggal 26 Juli dengan tema
dimerdekakan dari sikap materialisme yang akan dibawakan oleh evangelis Edi Boon. Saya undang Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk kembali hadir ya. Oke, sekian pengumumannya, dan nanti untuk persembahan dapat diberikan saat keluar. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bantu berdiri bersama-sama dan mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk menutup dan doa penutup dan doa berkat. Sekali lagi kami datang Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucapkan syukur buat semua yang sudah kami nikmati dalam persekutuan hari ini, melalui puji-pujian, melalui doa kami, bahkan kebenaran firman yang telah kami dengar. Hamba berdoa buat semua rekan-rekan sebagai karyawan di tempat ini, Engkau memberkati. Tuhan pimpin mereka di dalam semua pekerjaan yang mereka lakukan. Hikmat dari Allah yang menaungi mereka, supaya mereka terus memancarkan Kristus dalam hidup mereka dimanapun mereka berada. Dan PD El Shaddai ini terus hadir untuk menjadi berkat yang menopang kasih setia Allah bagi semua karyawan yang ada, bahkan perusahaan ini. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Saudara, pulanglah, lakukanlah firman yang telah engkau dengar, dan terimalah berkat Allah. Kasih dari Allah yang menaungi hidup kita semua terpancar di dalam Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menaungi hidup kita. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.